Shalom teman-teman pemuda remaja. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat dan bersukacita ya. Meskipun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi saya percaya hal itu tidak mengurangi semangat teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk memberikan salam damai kepada orang-orang sekeliling kita dengan menggunakan tanda seperti ini. Salam damai. Pemazmur berkata, kami bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa dan bermazmur di antara suku bangsa karena kasih setia Tuhan besar. Kita percaya kasih setia Tuhan itu kekal. Ia tidak berubah, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Allah. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama mau kita katakan, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kalau teman-teman hari ini bisa bernafas, bisa beribadah secara online, percayalah itu bukan karena kuat gagah kita, tapi itu adalah kasih karunia Allah kepada kita. Patutlah kita mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, puji syukur kuucapkan. Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kasta dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Teman-teman, kalau dilihat pakaian kami hari ini bernuansa pink atau merah muda. Merah muda identik dengan namanya kasih dan lembah lembut. Benar nggak? Setiap hari kita merasakan kasih setia Tuhan. Kalau teman-teman bisa bangun, beribadah, dan beraktivitas, kita percaya itu adalah kasih Tuhan untuk kita. Bahkan kasih yang paling besar itu adalah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang setiap hari menikmati kasih-Nya itu, sudahkah kita membagikannya untuk orang-orang di sekeliling kita? Atau kita hanya menikmatinya sendiri? Bukankah Ia mengasihi kita tanpa alasan? Tapi mengapa sering sekali kita butuh alasan untuk mengasihi seseorang? Saat ini, saya mau mengajak teman-teman untuk mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu teman-teman berdoa secara pribadi. Kita percaya Ia adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sadari kami sering sekali tidak layak di hadapan-Mu. Sering sekali kami menyakiti hati Engkau Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi
Engkau cukup setia untuk kami Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami tanpa batas, tanpa alasan. Ampuni kami Tuhan, ketika sering sekali mungkin kami membutuhkan alasan untuk mengasihi seseorang. Sering sekali kami mungkin memilih-milih untuk mengasihi siapa yang ingin kami kasihi Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya Engkau boleh hadir di dalam hati kami. Supaya Engkau boleh beracara di hati kami. Supaya setiap perkataan dan perbuatan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini setiap pengakuan dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang pengampun. Amin. Berita anugerah hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Rekan-rekan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Kristus, jikalau di masa pandemi ini kami tetap boleh merasakan cinta kasih Allah di tengah kehidupan yang kami jalani. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan hadirkan, sehingga di tengah pandemi kami tetap dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami tetap dapat berjumpa dengan rekan-rekan kami, bahkan kami tetap dapat beribadah walaupun dilakukan secara online. Kami bersyukur untuk cinta-Mu. Hari ini kami kembali hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Biarlah kiranya Engkau menolong dan memampukan, sehingga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami dimampukan untuk memaknai berita Alkitab. Lalu kami juga diinspirasi untuk terus melakukan firman Tuhan di dalam bagian kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dan sedia untuk terus-menerus melakukannya sepanjang siarah kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 9. Surat Korintus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 9 ditulis demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda, memelihara dalam hati dan terus melakukannya sepanjang siarah iman kita. Haleluya. Selamat Valentine rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang merayakan. Kenapa? Karena tentunya mungkin ada yang juga tidak merayakan. Sehingga tema yang diangkat hari ini adalah kontroversi seputar Valentine. Yang pro dan yang kontra. Tetapi hari ini rekan-rekan, di hari Minggu tepat dengan perayaan Valentine, sejatinya di dalam kehidupan ini kita melihat ada banyak versi soal perayaan Valentine. Versi yang paling terkenal tentu sebagai hari peringatan Santo Valentinus. Pada tahun 270 Masehi, Kaisar Claudius II ini menghukum Santo Valentinus. Valentinus dihukum karena Kaisar Claudius II membuat sebuah aturan bahwa para lelaki dilarang untuk menikah. Para lelaki dilarang untuk menikah supaya para lelaki ini mau untuk berangkat berperang, bergabung dalam kekaisaran Roma sebagai prajurit. Valentinus menentang hal itu. Dia kemudian secara diam-diam menikahkan beberapa orang. Hal ini diketahui oleh Kaisar Claudius, kemudian Valentinus ditangkap dan dipenjara. Lalu dia akan dihukum mati. Yang menarik rekan-rekan, selama di dalam penjara, Valentinus diminta oleh seorang sipir penjara untuk mengajari anak sang sipir yang terlahir buta. Jadi oleh Valentinus, sang anak sipir ini yang buta itu diajak untuk belajar menghitung. Diajak untuk mengenal tentang Yesus. Dan juga oleh Valentinus, putri sang sipir, diceritakan kisah tentang sejarah Roma.
Hubungan Valentinus dengan putri sang sipir begitu dekat, begitu akrab. Tapi toh hukuman mati tetap akan diberikan kepada Valentinus. Di saat-saat akhir sebelum kematian itu tiba, Valentinus menulis sepucuk surat kepada putri sang sipir. Dan di kalimat paling akhir dia menggunakan kalimat from your Valentine. Dan kalimat ini rekan-rekan menjadi kalimat yang sering digunakan hari ini. Itu versi pertama. Versi lain mengatakan kalau Valentine ini berasal dari festival Lupercalia. Salah satu tradisi untuk menghormati dewa kesuburan pada zaman pra-Romawi. Entah versi mana yang benar rekan-rekan, tetapi toh realitanya di dalam kehidupan kita ketika kita bicara Valentine, ada beberapa sektor yang diuntungkan dengan acara ini. Salah satunya tentu sektor ekonomi. Bicara Valentine maka para penjual bunga, penjual coklat, penjual boneka, penjual kartu ucapan, bahkan restoran akan panen. Karena banyak orang yang kemudian membeli. Namun di sisi lain muncul gerakan-gerakan penolakan terhadap Valentine. Karena dianggap bukan sebagai bagian dari kehidupan Kristen. Ada yang mengatakan Valentine itu tidak berfaedah, hanya menghambur-hamburkan uang. Sehingga muncul hashtag Valentine bukan budaya kita. Budaya kita itu apa teman-teman? Budaya kita ya bikin nyaman tanpa pernah jadian. Itu budaya Indonesia. Budaya kita itu mau ngechat malu, nggak ngechat rindu. Itu budaya kita teman-teman. Tapi Valentine bukan budaya kita, kata sebagian orang. Ya terlepas dari pro dan kontra soal perayaan Valentine, sesungguhnya buat saya dan buat kita bisa melihat sesuatu yang menarik dan menyenangkan dengan hadirnya peringatan Hari Cinta Kasih. Di tengah segala konflik dan permusuhan yang terjadi di Indonesia, yang menguji kesulitan kita sebagai bangsa. Di saat kebinekaan kita diragukan, di saat toleransi mulai luntur, di saat perbedaan yang ada cenderung menghadirkan konflik, hadirlah Hari Kasih Sayang. Satu hari yang kemudian mengingatkan kita, teman-teman dan saya, untuk mencintai, untuk menyayangi, untuk mengasihi. Valentine menjadi momen yang bisa membuka mata hati kita. Bahwa kasih sayang itu penting bagi kehidupan kita. Penting untuk ditumbuhkan dan dibagikan. Karena sejatinya cinta adalah satu-satunya hal yang akan terus tumbuh ketika dibagikan. Dalam teks 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 kalau kita membaca secara lengkap. Paulus menekankan pentingnya kasih sebagai sesuatu yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Dikatakan apa gunanya menggunakan karunia-karunia yang ada jika tidak ada kasih yang melatar belakangi. Paulus mengatakan sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui rahasia, punya iman yang sempurna dan sebagainya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu tidak ada gunanya. Menarik rekan-rekan ketika kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di dalam ayat ini Paulus menuliskan ada 7 karunia. Bahasa lidah, nubuat, hikmat, pengetahuan, iman, memberi, dan martir. Atau yang disebut menyerahkan tubuh untuk dibakar. Ada 7 karunia yang penting bagi kehidupan berjemaat. Namun demikian kata Paulus, menjalankan karunia-karunia penting itu tidaklah berguna. Akan sia-sia jika kasih tidak ada di dalamnya. Karena kasih adalah jalan yang lebih utama, melampaui karunia-karunia itu. Karunia-karunia tadi dijalankan dengan kasih. Paulus mengingatkan, meskipun orang itu fasih berbicara namun tanpa kasih itu adalah omong kosong. Walaupun seseorang itu pandai berbicara, dia bisa menghibur, dia bisa menginspirasi banyak orang. Namun tanpa kasih, dia bisa menggunakan lidahnya untuk tujuan pribadinya.
Walaupun ribuan orang akan terkesan, akan tergerak, akan tersentuh. Namun perkataan itu sama saja dengan gong yang hanya berbunyi tetapi tidak mempunyai arti apa-apa. Lonceng bukan lonceng sampai ia berbunyi. Lagu bukanlah lagu sampai ia dinyanyikan. Dan cinta bukanlah cinta sampai ia diberikan. Rekan-rekan sekalian, Paulus pun mengingatkan bahwa berpengetahuan tanpa kasih itu pun tidak berguna. Orang memiliki pengetahuan luar biasa, tetapi tanpa kasih, pengetahuan itu bisa menghancurkan dirinya sendiri ataupun menghancurkan orang lain. Kasih akan membuat manusia membatasi dirinya. Kasih akan membatasi tindakan yang seharusnya agresif menjadi sebuah tindakan yang tidak agresif. Dan Paulus pun mengingatkan kebaikan yang ditabur dan pengorbanan yang diberikan tanpa kasih akan menjadi sesuatu yang tidak berfaedah. Pengorbanan besar yang diberikan oleh manusia, oleh orang-orang tanpa dilandasi kasih menjadi sebuah pengorbanan yang tidak ada gunanya. Karena bisa saja pengorbanan itu berasal dari keegoisan agar dihargai dan dikenal oleh banyak orang. Kasih tanpa perbuatan adalah sebuah omong kosong. Tetapi perbuatan tanpa kasih itu pun sia-sia. Karena kasih dan perbuatan sejatinya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan di dalam kehidupan ini, kasih memiliki aspek untuk membuat kita mengekang diri. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak kasar, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya, pada intinya bicara kasih berarti kita memiliki kerelaan untuk melepaskan. Melepaskan hak untuk marah, melepaskan hak untuk kenikmatan, melepaskan hak untuk diakui, dan beragam hal-hal lain yang ada di dalam kehidupan kita. Sejatinya kasih itu mengajarkan kepada rekan-rekan dan saya bahwa kasih itu memberikan diri. Karena kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Dan kasih, lewat kasih kita dapat mengharapkan segala sesuatu. Di dalam kasih kita akan hidup di dalam pengharapan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9. Sekarang kita kembali lagi ke polemik soal Valentine. Sejatinya 14 Februari hanyalah satu dari sekian banyak hari atau satu dari sekian banyak simbol tentang kasih sayang di tengah dunia. Hari kasih sayang bukan hanya dirayakan 14 Februari semata. Hari kasih sayang pun bukan hanya dimiliki oleh mereka yang sedang jatuh cinta. Valentine menjadi milik semua orang. Antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, antara pemuka agama dengan umatnya, antara seseorang dengan sahabatnya. Hari Valentine, hari kasih sayang adalah milik siapa saja. Siapapun yang ingin berbagi kasih. Namun kasih tidak hanya diberikan dalam satu hari saja. Berikanlah kasih terus menerus setiap hari, setiap waktu. Karena cinta dan kasih sayang tidak akan pernah habis. Jika kita terus menebarkan cinta, maka akan ada lebih banyak cinta dan kasih sayang yang mengalir untuk kehidupan kita. Dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, ada banyak cara dalam kehidupan kita untuk kemudian mengungkapkan kasih sayang di tengah keseharian kita. Hal simpel yang bisa kita lakukan yang pertama adalah berikan perhatian. Teleponlah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi. Apakah mereka baik-baik saja? Kirimkanlah email, kirimkanlah pesan di media sosial. Itu hal simpel yang layak untuk kita coba. Tanyakan kabarnya, berikanlah perhatian-perhatian untuknya. Sekecil apapun, perhatian kita
akan memberikan kesan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu terlalu lambat bagi mereka yang menunggu. Waktu terlalu cepat bagi mereka yang takut. Dan waktu terlalu lama bagi mereka yang meratap. Waktu terlalu pendek untuk mereka yang merayakan. Tetapi bagi mereka yang mencintai, maka waktu adalah keabadian. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, jadikanlah diri kita sebagai seorang pribadi yang menyayangi. Menyayangi siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Tanpa pernah kita melihat kelemahan, kelebihan. Tanpa kita melihat kekayaan. Kita kasihi setiap orang, termasuk mereka yang melukai, yang menyakiti kehidupan kita. Kasihilah mereka. Tumbuhkanlah jiwa penyayang dari hati yang tulus. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Cinta kasih sangat dibutuhkan. Jadikanlah diri kita sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi siapapun. Termasuk orang yang menyakiti kita. Begitu kita bicara kasih, rekan-rekan, anak-anak remaja sering mengatakan sarung atlas, sarung wadimor. Whatever your past, I love you more. Artinya, apapun yang terjadi kalau kita mengasihi, kita tidak perlu melihat apa yang orang sudah lakukan kepada kita. Bagikan cinta itu. Dan yang ketiga, rekan-rekan, jangan pernah ragu untuk mengatakan aku mengasihi kamu. Terhadap siapa saja orang yang menjadi bagian kehidupan kita. Mencintai, menyayangi, memang tidak perlu selalu dengan kata-kata yang eksplisit. Tidak mutlak dengan pernyataan yang tersurat. Tetapi tidak ada salahnya kita mengucapkan, aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, lakukan itu. Kita tidak tahu sampai di mana usia kita. Selagi ada kesempatan, lakukan. Berikan kasih. Berikan sesuatu. Bagi yang mampu, kita bisa memberikan sesuatu yang berwujud materi. Namun toh pemberian tidak selalu berwujud dalam hal materi. Kita bisa memberikan senyuman yang tulus. Kita bisa menyapa orang-orang. Mungkin kita bisa menyanyikan lagu, memberikan waktu untuk menemani anggota keluarga kita, sahabat kita, rekan kita. Jangan pernah ragu untuk memberi. Sebab memberi tidak mesti dengan materi. Memberi perhatian akan menginspirasi orang untuk terus bertahan di tengah pandemi yang sulit ini. Dicintai secara mendalam oleh seseorang akan memberimu kekuatan. Mencintai seseorang secara mendalam akan memberimu keberanian. John Mayer mengatakan love is a verb. Cinta adalah kata kerja, kata John Mayer dalam syair lagunya. Cinta adalah kata kerja, kata Gary Chapman dalam bukunya. Artinya mau mengatakan bahwa cinta itu, kasih itu seharusnya ditunjukkan dalam tindakan nyata dan bukan hanya sekedar teori. Kita bisa mencintai karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Kasih Allah itulah yang menjadi alasan rekan-rekan dan saya untuk terus berbuat baik, menebarkan cinta kepada siapapun. Ketika itu yang menjadi motivasi kita mencintai orang. Allah mencintai kita, maka kita mencintai sesama ciptaan. Itu akan menghindarkan kita dari mengasihi ala kadarnya. Ketika kasih Allah yang tidak bersyarat itu sempurna, kekal, menjadi landasan bagi kita untuk mencintai, maka sejatinya kita siap untuk berbagi kasih. Bagi orang Kristen, Valentine sejatinya harus dimaknai lebih dalam. Valentine bukan sekedar perayaan setahun sekali setiap 14 Februari. Tetapi Valentine harus menjadi semangat bagi kita berbagi kasih sayang. Ditunjukkan setiap hari, di mana saja dan kapan saja. Berbagi kasih tidak harus menunggu 14 Februari. Tetapi setiap hari, ciptakan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih dimanapun kita berada. Kristus menolong kita. Amin. Rekan-rekan, marilah bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa datang. Kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli
yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, kita bersama menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Kristus untuk hari kasih sayang yang dihadirkan di tengah dunia ini. Bukan sekedar peringatan satu hari semata, tetapi hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk terus merayakan cinta kasih dengan orang-orang di sekitar kami, termasuk mereka yang menyakiti kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus menumbuhkan dan berbagi kasih, karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai didistribusikan bagi kehidupan ini. Kami bersyukur untuk setiap orang yang boleh bergelut memerangi pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, mengaruniakan kekuatan. Dan biarlah kiranya pandemi ini boleh segera berlalu dari kehidupan. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi program vaksinasi COVID di Indonesia, agar pemerintah pusat sampai daerah diberikan komunikasi yang baik, sehingga vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, dan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi mereka. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang akhir-akhir ini sedang bergelut dengan bencana. Biarlah Tuhan menolong. Kiranya kami sebagai sesama anak bangsa dapat bergandengan satu sama lain, saling menolong, saling menopang. Kami merengkuh mereka yang ada dalam bencana lewat doa-doa kami. Kami mendukung mereka lewat donasi-donasi yang kami lakukan. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu, kaum muda yang sedang melaksanakan kuliah, yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, melakukan skripsi. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Di tengah beragam kesulitan, kiranya mereka tetap memiliki semangat untuk belajar. Kami pun mengingat rekan-rekan muda yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan menolong dan memberkati sehingga mereka seturut dengan berkat dan hikmat Tuhan mampu menemukan pekerjaan yang tepat. Dan bagi mereka yang sudah bekerja, kiranya mereka mampu mensyukuri pekerjaan yang Tuhan hadirkan, dan mereka bersungguh-sungguh di dalam berkarya. Hari ini kami mengingat rekan-rekan muda yang sedang membangun keluarga kecil mereka, yang melangsungkan kehidupan pernikahan. Tuhan menolong dan memberkati sehingga Kristus senantiasa menjadi nahkoda dalam ziarah cinta mereka. Kami berdoa bagi kaum muda yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Kami berdoa bagi kaum muda yang juga sedang bergumul tentang masa depan mereka. Tuhan menolong dan memberkati sehingga mereka pun meyakini bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi kesetiaan kaum muda untuk terus teguh bertumbuh di dalam Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Pandemi ini mengajarkan kami untuk bersabar. Pandemi ini mengajarkan kami untuk terus berproses bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya walaupun secara daring, kami tetap memiliki keterikatan dengan Tuhan dan juga dengan sesama saudara seiman. Lewat persekutuan kami, lewat saat teduh kami, lewat setiap kegiatan yang membuat kami terhubung dengan Tuhan dan sesama. Dan kami berdoa pula, biarlah Tuhan mengabulkan doa-doa yang kami panjatkan di tempat kami masing-masing. Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak dan waktu-Mu. Kami bersyukur karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman dipersilahkan untuk memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ini setiap persembahan yang kami berikan untuk-Mu. Kami sadari Tuhan, ini tidak sebanding dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Namun Tuhan, terimalah dengan penuh sukacita, sebab kami memberinya dengan kerelaan hati kami Tuhan. Dan biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, perlayakanlah persembahan ini untuk memperluas kerajaan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Supaya Tuhan yang memberikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah belajar mengenai kasih seperti yang dikatakan Paulus. Untuk menebar kasih dalam bentuk lemah lembutan, sabar, serta memaafkan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengatakan, aku mengasihimu kepada orang di sekeliling kita. Aku mengasihimu. Ya. Bukti kita mengasihi Allah adalah mengasihi apa yang Allah kasihi juga. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita angkat komitmen kita. Kita mau menyanyikan kasih setia Tuhan. Dengan penuh sukacita kita mau katakan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya dan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengan penuh semangat, ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Rekan-rekan, lanjutkan ibadah kita di dalam keseharian kita dan teruslah berbagi kasih kepada sesama ciptaan dan terimalah berkat-Nya. Allah Sang Cinta merahmatimu dengan kasih sayang yang tak bertepi sepanjang hidupmu. Kristus Sang Damai menganugerahimu ketenangan dalam menghadapi badai kehidupan yang sedang engkau alami. Roh Kudus mengaruniakanmu hikmat ilahi untuk berpikir, berucap, bertindak di dalam kebenaran dan kebaikan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya,
adalah jalan selamat.